Halo Cesku, di samping gue ini ada motor dari Royal Enfield yang Hunter 350cc. Dan dimana sebelumnya gue udah pernah bahas ya, dari tipe yang Meteor maupun yang klasiknya. Gue bakal bahas nih untuk motor ini apa sih yang bikin beda dari versi sebelumnya. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke guys, sekarang gue bakal bahas dari sisi depannya dulu ya. Ya pertama ini lampu depan ini masih bulat, kemudian jenis lampunya pakai halogen. Yang bikin beda itu adalah dari spakbornya guys. Ini spakbornya beneran plastik banget ya, bisa kalian lihat. Dan untuk yang versi Meteor sama klasiknya ini dia udah kayak lebih tebel banget lah. Kalau ini kayak ringkih banget. Kemudian untuk dari sisi bannya ini ukurannya 110/70. Dan yang bikin beda dari versi sebelumnya yang pernah gue udah bahas, yaitu dari ring velgnya nih guys. Ini ring velgnya biasanya kan yang sebelumnya itu dia lebih besar depan dibandingkan belakang ya. Nah ini sekarang sudah lebih compare gitu, alias bisa depan belakang itu sama-sama ukurannya pas gitu guys. Nah untuk dari sisi kita untuk sisi pengeremannya, ini sudah memakai kalipernya itu dia sudah menggunakan 2 piston. Dan di sini juga ada aksen mata kucingnya guys. Dan ini untuk shock depannya, dia ini teleskop bukan USD ya, bisa kalian lihat. Kemudian untuk ini juga lampu sennya kanan kiri ya masih pakai bulat. Lalu untuk dari sisi peleknya juga nih guys, sorry gua lewat. Ini modelnya tuh kayak apa ya, kelihatan retro banget. Kemudian yang versi Meteor ya dan klasiknya dia tuh lebih kayak apa ya, palangnya dikit gitu loh guys. Kalau yang klasiknya kan identik dengan si buletan itu kayak jari-jari gitu guys. Oke Ces, nah kita sekarang bahas untuk dari sisi kokpitnya. Ya pertama itu speedometer yang bikin beda dari motor dari si Meteor itu adalah dia nggak ada speedometer dari GPS-nya guys. Nah jadi cuma satu. Kemudian untuk dari si stang juga masih sama. Ya kiri ini untuk handling kopling, terus juga yang kanan untuk handling rem. Kemudian juga di sini juga ada tombol engine off sama engine start. Kemudian di bawahnya lagi itu ada tombol dari lampu hazard guys. Ya untuk dari sisi kirinya ini ada lampu jauh sama lampu tembak. Kemudian di bawahnya itu ada lampu sen kiri dan ke kanan, dan bawahnya itu ada klakson. Dan di depan ini ada lampu untuk dan di depan ini ada pencetan tombol untuk mengecek di indikator speedometer ya, seperti kayak odometer, trip A dan trip B gitu guys. Oke guys, kita bahas dulu nih dari sisi bagian atas. Ya, untuk tangki liternya ini kapasitasnya di angka 13 liter. Dan ini untuk tangkinya nih bahannya enak banget, kayak besi. Ini kokoh banget ketika kalian buat dipakai di ibu kota. Dan untuk misalkan joknya ini bahannya bahannya tuh kulit banget, enak dan gak licin. Ketika lu hujan maupun panas ini nggak bakal terasa bikin ganggu kenyamanan lu gitu. Dan untuk dari sisi boncengers di sini ada gripnya atau pegangan, bisa kalian lihat. Jadi bagi kalian cewek-cewek kalau misalkan nggak mau pegangan sama cowoknya atau sama temennya, kalian bisa pegangan di sini aja nih gitu. Oke, selanjutnya kita bahas dari sisi bagian belakang. Yang pertama itu ada mata kucingnya nih warna merah ya, ini warna merah nih. Terus ada platnya, ada spakbornya juga. Kemudian ini bahan spakbornya yang belakang ini bahannya plastik, bisa kalian dengar ya. Tuh. Nah, untuk bannya, ini bannya gripnya sangat cocok banget untuk di ibu kota. Jadi kayak yang enggak seperti kayak versi Meteornya maupun versi klasiknya itu tuh rada kayak kotak-kotak gitu guys. Dan ukuran ban ini di angka 140/70 ya, dengan velg ringnya itu ukuran 17. Kemudian untuk kalipernya ini yang dari sisi rem belakang beda sama yang depan. Yang belakang itu dia pakai 1 piston dan yang depan itu dia pakai 2 piston. Jadi motor ini sudah dilengkapi oleh pengereman sistem ABS gitu guys. Nah kita bahas dari sisi bagian kanan. Ya pertama itu ini ada swing armnya ini di bagian bawah. Kemudian juga ini ada shock breaker ganda ya. Ini nggak pakai tabung. Kemudian untuk dari sisi bagian kanan juga ini ada bodinya nih guys. Ini bahannya plastik, bisa kalian lihat. Dan untuk bagian depan ini ada blok mesinnya. Ini juga ada knalpotnya, bisa kalian lihat ya. Gitu. Nah ini kakinya kenapa bisa ditekuk ini, karena ketika kalian cornering tuh misalkan kayak kena aspal gitu, jadi nggak patah gitu guys. Jadi ini bisa ketekuk gitu. Dan ini juga ada handle injekan remnya. Kemudian untuk knalpotnya juga ini bahannya baja nih. Tuh. Ini lumayan bisa meredam panas gitu guys. Nah gue juga bakal nunjukin ke teman-teman bahwa ini ada yang bisa dibuka dari balik bodi ini guys ya. Bisa kalian lihat nih guys.
Oke, kita buka ya. Nih. Oke. Nah, jadi di balik bodi ini ada penyimpanan aki, bisa kalian lihat di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti aki, kalian harus buka bodi dari yang ada logo Royal Enfield Hunter 350 gitu. Oke guys, kita langsung aja bahas dari sisi bagian kirinya. Yang pertama itu ini ada shock breaker nih, sama seperti yang dari sisi kanannya. Ini sudah pakai shock ganda ya. Kemudian untuk swing arm juga ada di bawah sini. Dan untuk dari sisi penggerakannya dari roda belakang ini menggunakan rantai guys. Bisa kalian lihat sama seperti kayak Meteor maupun versi klasiknya gitu. Kemudian untuk di sisi dari bodi kirinya ini sama ya seperti bagian kanan, bahannya plastik. Tetapi ini nggak bisa dibuka seperti dari bagian kanannya gitu. Ya untuk ini juga blok mesinnya juga masih kelihatan banget. Dan ini yang bikin beda dari versi klasiknya ya. Ingat nih guys, beda banget. Yang klasiknya itu dia dari atas sampai bawah ini ada lengkungan besi gitu. Kalau versi Hunter ini dia hanya dari atas sampai bawah gitu. Dan gue juga mau ngasih tahu sama seperti yang dari sisi bagian kanan. Ini bisa ditekuk ya. Kenapa? Karena ketika kalian misalkan lagi cornering mentok sama aspal, ini bisa ketekuk gitu guys. Jadi ini nggak bakal bisa patah gitu. Dan ini ya untuk sisi penggantian gigi 1 sampai selanjutnya ini congkel aja sih gitu, atas bawah. Oke guys, kita langsung ya dari posisi berkendaranya. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini posisi berkendaranya dari gua yang memiliki bobot berat badan itu di 86 kg dan tingginya itu gua mencapai 178 cm. Untuk posisi riding ini sangat enak banget ya, bisa kalian lihat dari pergelangan tangan gua. Tuh. Enak banget dan ini motor ala-ala scrambler banget, jadi cocok banget lah buat gua gitu. Kayak wah, gokil sih, ini keren banget. Terus dari sisi kaki nih, posisi berkendara gue saranin ke teman-teman semua bahwa kalau misalkan kalian bawa motor ini, gue nggak saranin banget kalau misalkan kalian nyeker gitu atau bisa bilang pakai sendal aja, karena ketika lu ngerem nih, kalian lihat ya. Kalau misalkan kalian pakai sendal nih, kalau kesentuh dikit ini bakal panas banget dan bisa ngelukain kaki lu gitu. Dan gue juga nggak bakal saranin juga ketika kalian berkendara pakai motor ini, ya ini nggak boleh pakai celana panjang ya. Kenapa? Karena nanti ketika lu di lampu merah ini apa ya, udaranya tuh bakal berasa banget di paha gitu guys. Jadi gue saranin kalau lu mau bawa motor ini harus pakai sepatu sama pakai celana panjang gitu. Dan untuk dari sisi boncengan juga nih, bisa kalian lihat ini enak banget dan tuh cocok lah buat gua yang mempunyai berat badan 86 kg dan tinggi 178 cm. Ini menurut gua sih oke banget. Oke guys, langsung aja kita bahas dari sisi bagian mesinnya ya. Ini untuk versi Meteor dan Classic dan Hunternya ini sama-sama memakai 349 cc dengan 1 silinder. Kemudian untuk max torsinya ini di angka 27 Nm. Lalu untuk daya kudanya ini di angka 20,4 horsepower gitu. Nah, ini juga bisa kalian lihat nih. Ini ada kayak buat kaca gitu, bisa lihat tampungan oli di sini. Dan motor ini kenapa panas? Jadi tidak ada radiatornya dan tidak ada penutup dari mesinnya itu guys. Jadi ya pendinginnya itu hanya pakai udara alami aja. Nah, gue bakal jelasin juga impresi berkendara gue pakai motor ini. Yang pertama itu adalah dari sisi handlingnya ya. Kenapa? Karena motor ini walaupun berat, gue ini pakai motor enak banget ketika buat belokan ke kanan, ke kiri, belokan tajam, maupun melewati gang-gang ini. Ini motor handlingnya enak banget. Kemudian ketika gue melewati jalan tanjakan ya, ini nanjak banget guys. Jadi kenapa ya? Karena tuh motor ini jos banget tenaganya. Kemudian untuk turunannya juga, ini motor ya lu nggak bakal ngeri lah ketika lu lewatin turunan yang sangat tajam, karena motor ini pengeremannya sudah menggunakan ABS gitu. Jadi ini sangat pakem. Nah, ketika gue melewati jalan yang gak rata, ini suspensinya enak banget ya. Ini empuk, nggak apa namanya, kayak nggak goyang-goyang banget. Lalu juga lewati polisi tidur juga nggak berasa banget kayak polisi tidurnya gitu loh guys. Dan untuk dari konsumsi bahan bakar ya, gue bakal kasih tahu juga kalau misalkan gue udah coba pakai motor dari Ragunan ke Jagakarsa, ini sangat irit banget karena kompresinya ini di angka 9:5:1 gitu guys. Oke guys, secara overall desain ini sangat apa ya, sangat mewah banget lah guys, dari warnanya, terus juga untuk konsumsi bahan bakarnya juga irit dan tenaganya juga jos banget gitu. Dan harganya nih, ini lebih murah dari dibandingkan Meteor dan Classic ya. Ini harganya 108 juta aja kalian udah bisa memiliki motor ini gitu. Ya itu aja sih yang bisa gue sampaikan, beberapa perbedaan yang ada di motor Meteor maupun Classic.
Ya, gua Budi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pamit. Assalamualaikum.